Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Rendra dengan NIM 2204104 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini, pembelajaran ekonomi publik kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus saya mengenai kegagalan pasar dan peranan pemerintah dalam menghadapi permasalahan kegagalan pasar tersebut. Kegagalan pasar terjadi ketika sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah kebutuhan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Namun, kenyataannya, dalam pasar bebas tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, sehingga peran pemerintah dalam perekonomian menjadi penting. Faktor kegagalan pasar antara lain adanya barang publik, monopoli pasar, dan pasar tidak sempurna. Penyebab kegagalan pasar dapat bervariasi, dan beberapa contoh diantaranya adalah: pertama, ketidakadilan distribusi sumber daya, di mana beberapa individu atau kelompok memiliki akses yang lebih besar atau lebih kecil terhadap barang dan jasa daripada yang seharusnya berdasarkan kebutuhan atau kontribusinya pada masyarakat. Kedua, informasi yang tidak lengkap. Kegagalan pasar juga dapat terjadi ketika informasi diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat tidak tersedia atau tidak cukup lengkap. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan, dan akibatnya harga barang dan jasa mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Ketiga, eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika tindakan seseorang mempengaruhi kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi. Eksternalitas positif terjadi ketika tindakan seseorang meningkatkan kesejahteraan orang lain, sedangkan eksternalitas negatif terjadi ketika tindakan seseorang mengurangi kesejahteraan orang lain. Kegagalan pasar dapat terjadi ketika eksternalitas tidak diakomodasi dalam harga dan barang dan jasa. Keempat, monopoli atau oligopoli. Pasar juga dapat gagal ketika satu atau beberapa perusahaan memiliki kontrol yang signifikan atas pasarnya. Monopoli dan oligopoli dapat menghasilkan harga yang tidak adil dan tidak efisien, serta menekan inovasi dan persaingan. Dalam kasus-kasus ini, pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa pasar bekerja secara efisien dan adil bagi masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kegagalan pasar seperti memberikan insentif, regulasi, atau intervensi secara langsung. Contoh kasus kegagalan pasar dan peran pemerintah dalamnya adalah ketika terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi perekonomian secara global. Kemudian, langkah yang diambil oleh negara-negara di dunia saat menghadapi COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal inilah yang membuat adanya perlambatan roda perekonomian hingga menimbulkan adanya kontraksi ekonomi. Kontraksi ekonomi global juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Contohnya, kegagalan pasar selama pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dilihat dengan adanya penurunan omset yang terjadi di pasar. Menurut hasil survei data Insight Center KIC, pada saat awal pandemi 2020 yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Hanya terdapat 5,9% UMKM yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi COVID-19 telah mengakibatkan 63,9% dari UMKM yang berdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Hanya terdapat 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Penurunan omset yang terjadi karena adanya pembatasan aktivitas dan interaksi masyarakat oleh pemerintah. Selain itu, di saat pandemi, masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi atau belanja dengan memanfaatkan teknologi atau secara online. UMKM yang terkena dampak kemudian melakukan sejumlah upaya untuk tetap dapat mempertahankan usahanya. Adapun usaha yang dilakukan adalah dengan menurunkan jumlah produksi barang atau jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan atau PHK dengan volume besar-besaran,
Kendala yang dihadapi pada saat pandemi oleh UMKM adalah mereka kesulitan untuk membayar kebutuhan untuk proses transaksi, sulit untuk mendapatkan bahan baku, modal, hingga terjadinya penurunan konsumen. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kegagalan pasar. Ada beberapa peran pemerintah dalam menghadapi kegagalan pasar sebagai berikut. Pertama, menyediakan regulasi dan standarisasi. Pemerintah dapat menetapkan regulasi dan standarisasi untuk memastikan bahwa pasar beroperasi dengan cara yang efisien dan adil bagi masyarakat. Contohnya, pemerintah dapat menetapkan batasan dan standar dalam pengelolaan lingkungan, hak-hak konsumen dan kesehatan, serta keselamatan kerja selama pandemi COVID-19. Kedua, memberikan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong perusahaan atau individu untuk bertindak secara bertanggung jawab. Contohnya, pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk subsidi atau keringanan pajak untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau atau mempekerjakan tenaga kerja lokal selama pandemi COVID-19 mewabah. Ketiga, menjaga persaingan. Pemerintah dapat memastikan persaingan sehat dalam pasar dengan mengawasi dan menindak tegas praktik monopoli dan oligopoli. Pemerintah juga dapat mendorong persaingan dengan membuka pasar kepada pesaing baru atau memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan produk baru seperti penggunaan e-commerce untuk tetap menjalankan perekonomian negara selama pandemi COVID-19. Keempat, mengurangi ketidakadilan. Pemerintah dapat mengurangi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dengan memberikan dukungan atau bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Contohnya, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin atau memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok yang terpinggirkan maupun masyarakat yang memiliki penurunan penghasilan selama pandemi COVID-19. Kelima, memperbaiki informasi. Pemerintah dapat memperbaiki informasi yang tersedia bagi konsumen dan produsen. Hal ini dapat membantu pasar menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan akurat. Contohnya, pemerintah dapat menyediakan informasi tentang produk dan jasa yang lebih transparan dan terpercaya. Dalam menghadapi kegagalan pasar, pemerintah dapat memilih satu atau lebih peran tersebut untuk memastikan pasar beroperasi dengan cara yang efisien dan adil bagi masyarakat.